dengan Bang Rizwan nih, betul ya? Ya betul, Rizwan Malik, Bang. Oke, ini mau nyapa teman-teman dari Goib dulu nih. Halo, selamat malam buat sohib-sohib Goib. Kita ketemu lagi nih dengan narasumber yang berbeda. Nah, di sini udah ada nih narasumber baru yang akan ceritain pengalaman menyeramkan pada sohib Goib. Oke, silakan Bang, perkenalan diri dulu Bang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkannya nama saya Rizwan Malik. Saya asli Cianjur, Jawa Barat. Tahu kan Cianjur? Ya, tahu. Tabas. Gitu, kan. Bisa aja. Iya, main Bang di sini, dapat beras gratis. Oke, kapan-kapan. Siap. Ya. Oke, nih oke, silakan Bang. Katanya ada pengalaman horor nih. Kejadiannya di tahun berapa itu, Bang? Kita ceritain dari awal ya, kronologinya. Oke, Bang. Nah, kejadian itu di tahun 2015, bulan Maret waktu itu. Kebetulan waktu itu pas malam itu saya tuh habis ngerjain tugas kuliah, habis bikin makalah dari warnet. Tahun segitu kan masih ramai warnet kan, belum sekarang kan. Iya. Dan saya belum punya laptop, terus saya tuh pulang ke warnet jalan kaki sekitar 1 kilometer itu dari tempat kerja saya ke warnet tersebut. Singkat ceritanya, saya nyampe ke restoran tuh, tempat kerja saya dulu kan di restoran. Saya tuh istirahat, ya, nonton TV gitu sama teman-teman. Nah, setelah beberapa menit, teman-teman saya pada tidur, saya masih nonton TV tuh Bang ya. Nah, pas saya lagi nonton TV, saya tuh ngelamun lah kayak gitu. Pengen ngayal kayak gitu, besok kayak gimana nih, tugas saya belum kelar, ini itu segala macam kan. Nah, habis dari situ saya tuh ngelamun aja udah. Gak begitu lama ya. Saya tuh ingat cerita teman-teman saya tuh, teman-teman kerja di situ. Katanya tempat kerja saya itu dulunya tempat pembuangan. Ngertilah pembuangan apa sih di situ? Pembuangan apa tuh maksudnya, Bang? Nah, pembuangan mayatnya, Bang. Mayat orang-orang yang dibuang di situ kan. Rame itu Bang, sampai rame di situ. Lokasinya kalau pengen tahu tuh rest area kilometer 13.500 tol Jakarta Merak. Pasti tahu lah kalau orang Jakarta yang sering mampir di situ. Oke. Nah, saya tuh kebayang di situ. Berarti ini daerah angker juga walaupun ramai gitu, saya tuh, walaupun pinggir tol ya. Saya tuh di situ tuh bayangin terus pernah dengar cerita salah satu dari teman saya ya, pernah tidur di restoran di tempat kerja. Pas dia lagi tidur, ada orang yang ngeliatin dia, tapi bukan dari salah satu dari kita gitu, bukan karyawan. Dalam tanda kutip gak tahu siapa, pokoknya ada yang ngeliatin dia tuh katanya ini tuh mimpi atau bukan, kata dia. Pas dia sadar, dia ingat, dia lihat mukanya Bang, auzubillah, dia berani gitu, hancur katanya mukanya. Wah tuh kebayang-bayang dari situ tuh, wah teman-teman udah pada tidur kata gue, tapi gue masih melek. Ya udahlah, gak apa-apa, gue nonton TV aja kayak gitu. Tapi masih kepikirin tuh Bang, masih kepikirin omongan teman-teman gue itu kayak, wah gue masih belum ngantuk nih, masih melek. Kata gue, hari gimana kejadian ini kalau nyamperin kayak gue, kata gue dalam hati tuh mikirnya kayak gitu ya. Udah tahunya selang beberapa menit, ya setengah jam, udah begitu lama. Tahu kan receiver penangkap siaran TV itu? Iya, tahu. Nah, jatuh dari atas TV, terus
gue kaget atau gue hirauin, gue kirain jatuh doang. Gue benerin, pas gue balik lagi ke tempat duduk gue tuh, selang beberapa detik kepala tuh nembus tembok. Gue juga, kata gue tuh gue mimpi atau enggak, hampir gak sadar gue juga. Pas gue lihat lagi, buset, kayak kuyang Bang. Kuyang? Pirang, iya kayak kuyang. Rambutnya pirang tuh, mukanya pucat, terus keriput gitu Bang. Jadi itu yang nampak kepalanya aja gitu Bang ya? Kepala sama rambut itu warna pirang Bang. Buset, gue langsung istighfar, langsung teriak. Nah pas gue mau ngebangunin, mau lari, mulut gue tuh kayak dikunci Bang. Jadi susah ngomong Bang. Mau ngucap istighfar gue susah, jadi gue pelo ngomong gitu. Oh gitu jadi ya, kayak kekunci ya Bang ya? Nah kayak gitu, mau lari gue berat gitu badan. Kok terasa berat kayak gimana ya, kayak ada yang gitu. Gue mau lari keluar. Kebetulan posisinya si pintu restoran tuh udah gue kunci. Tadinya gue mau kabur, mau keluar. Nah di situ tuh gue kaget, benar kaget, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kata bahasa Sunda mah kasima lah, terkesima gitu. Terkesima plus rasa takut gitu Bang. Nah di situ Bang, ternyata yang diceritain orang-orang bukan bohongan, tapi asli. Gue ngalamin sendiri gini, gue ngeliat sendiri. Si kuyang itu ya? Nah di situ yang dulunya gue gak percaya ya sama kayak gitu, ujung-ujungnya gue benar percaya ini. Tadinya gue gak percaya sama sekali. Kalau di Bali itu namanya leak ya Bang ya, kalau di Kalimantan kuyang tuh ya. Nah ya kayak gitu. Tapi di Jakarta juga ada ya? Ya gue tuh kaget Bang pas lihat itu, pas jatuh tuh dari atas TV lah, sekitar tinggi TV itu disimpan di tembokan sekitar 2 meteran tuh dari posisi gue gitu, di posisi duduk gue. Gue tuh kaget, itu kepala gue gue tuh terkesima dulu Bang sebelum gue ngejerit tuh. Otomatis kan pas gue ngejerit orang-orang pada keluar tuh. Ada apa katanya. Manajer gue, teman gue kan nginep juga tuh di restoran. Ada apa kan? Gue gak bisa ngomong Bang di situ, dikasih minum dulu sama teman-teman tuh. Dinyalain semua lampu tuh. Katanya ada apa, katanya kita tolong. Ada maling atau ada apa, kata dia. Bukan, teman. Ada yang nembus tembok, kata gue. Gue cerita aja, jujur kayak gitu. Itu di tahun berapa Bang? Tahun 2015 Bang. 2015. Ya baru 7 tahun yang lalu. Setelah ngalamin kejadian itu, Abang besokan harinya resign atau gimana itu? Enggak Bang. Enggak mau kalah lah sama yang gituan lah. Saya coba kuat-kuatin aja. Ya setelah kejadian itu, pas hari pertama saya biasa aja. Hari kedua kebetulan kan saya tuh kuliah jurusan agama ya. Saya ceritain ke dosen saya. Kata saya tuh, Pak, saya malam apes, kata saya. Apes kenapa, katanya. Ya adalah macam-macam gangguan dari apa, kata dosennya. Saya diganggu sama makhluk halus Pak, kata saya. Makhluk halus seperti apa? Saya melihat sosok kepala doang nembus tembok Pak, itu apa, kata saya. Apa saya kurang iman atau saya gimana, kata saya. Dosen saya langsung nanggepin, ya bisa jadi kamu kurang iman. Kemudian kata dosen itu jangan takut sama hal-hal kayak gitu. Itu sebenarnya bukan hantu atau apa. Itu jelmaan dari jin Korean. Ya memang sih Bang ya, kalau saya telaah lagi ke situ memang hantu kayak gitu tuh semacam konsep lagi dalam pikiran kita Bang. Jadi si jin Korean itu berani nampakin sesuai konsep pemikiran kita Bang. Misalkan ya, Abang mikir bentuk pocong tuh kayak gimana, misalkan kayak guling. Pasti si John Korean itu menampakkan dirinya seperti itu Bang, seperti konsep pikiran kita. Katanya kayak gitu Bang. Ya kata dosen saya, banyakin ibadah.
kata beliau. Banyakin zikir, jangan melamun, itu aja kunci, kata beliau. Emang pada saat itu abang lagi ngebayangin kepala buntung gitu bang? Ya saya tuh kan otomatis kan lagi capek ya, lagi ngelamun gitu. Tugas kuliah belum beres, pekerjaan keteteran juga kan. Saya ngelamun, terus kepikiran sama yang diceritain teman saya itu. Banyak kejadian di situ. Pertama itu tempat pembuangan mayat. Keduanya teman saya pernah ditemuin juga. Nah otomatis saya tuh kepikiran, wah saya sendirian nih. Orang-orang udah pada tidur, maksud sendiri itu saya sendirian tuh di tengah ruangan tamu gitu. Pada saat itu mereka memanfaatkan tuh yang ada di pikiran abang ya. Ya gimana lagi tuh bang? Menurut abang tanggapannya? Iya, itu maksudnya mereka memanfaatkan di situasi abang yang lagi ngelamun itu. Ya betul kata beliau, guru abang tuh ya jangan melamun, banyakin pikir, ya betul. Kebetulan lagi, ya dulu maklum, lagi malas-malasnya beribadah mungkin. Suatu teguran juga mungkin itu buat saya. Supaya kualitas iman itu ditingkatkan. Ya itu salah satunya saya kurang iman juga bang waktu itu. Jadi itu restonya di tol ya? Iya di rest area tuh bang. Coba aja searching lah di rest di googling tuh pasti ada restoran. Kebetulan si restorannya itu berseberangan sama masjid lagi bang. Tapi tetap aja ya nggak ngaruh walaupun deket ke masjid. Yang kayak gituan masih aja tetap ada bang. Jangankan di seberang bang, di tempat wudhu aja ada. Nah itu saya kaget tuh bang, bener-bener kaget. Untung aja itu saya gak pingsan. Kalau pingsan gak tahu tuh siapa yang mau bangunin, orang-orang udah pada tidur tuh. Saya teriak juga jadi pelau bang, gak bisa ngomong bang. Itu jam berapa ya? Sekitaran jam setengah 12-an lah, setengah 12 lebih ya. Malam ya? Iya malam bang. Wah angker benar tuh bang. Saya juga tadinya gak percaya bang sama kayak gituan. Tapi kalau udah ngalamin sendiri, apa boleh buat? Saya gak bisa ngomong. Udah ngalamin. Nah itu kebanyakan orang apa sih tahayul ini itu. Tapi nanti kalau udah ngalamin udah sendiri baru tahu rasa. Saya juga sempat nantang bang sebenarnya mas. Saya pengen lah lihat kayak gituan gitu saya dulu sebelum kejadian itu. Oh gitu ya. Udah kejadian mas. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Mulut kayak terkunci gitu ya. Buset, gitu. Badan gak bisa digerakin ya. Kaku saya mau lari tuh, berdiri udah mau ngelangkah. Kok berat kata saya tuh dalam hati. Gimana gua kata saya. Bisa mati ini gue kata saya kalau gue kayak gini. Ya untung aja saya di situ teriak, kedengaran teriaknya juga teriak gak jelas bang, kayak orang yang disekap gitu gimana tuh. Gitu ya. Untung aja dalam hati tuh baca ya Allah kata saya, ya Allah dalam hati itu. Langsung bang ngempong lagi gitu. Itu mungkin ya. Korinnya dari korin orang yang bekas kecelakaan kali bang. Iya walau alam tuh bang. Atau memang banyak kejadian juga sih di situ, kecelakaan lalu lintas kan ada kan di situ, pembuangan mayat. Kalau banyak arwah mah nggak, ya udah masing-masing alamnya kalau arwah kan ya. Kalau korin kan tetap tinggal di sini gitu. Iya betul bang. Ya mungkin itu jemaahnya bisa jadi. Wallahu alam sih ya bang. Iya. Ya, pokoknya mah buat kita ya pesan dari saya. Walaupun kita gak takut, jangan pernah lah kita nantangin mereka. Soalnya kita kan beda dimensi, beda fisik juga kan bang ya. Terus beda rupa. Gimana kalau yang gituan nampakin kita secara gak langsung? Otomatis kita belum siap, gak bakalan bisa apa-apa bang. Jangankan berucap bang, di dalam hati aja tahu dia. Iya benar.
kalau kita nantang apa gimana? Saya pernah nantang tuh dulu sebelum kejadian. Kata saya tuh, apa yang gue harus takut sama kayak gitu? Ya boleh, memang sih jangan takut ya bang. Kalau dari ya, pesan dari memang jangan takut. Cuma kita jaga attitude gitu. Iya Itu betul, aja, jaga sikap. Ya sama kayak halnya sesama manusia, sopan santun aja. Jangan nantang. Kalau nantang kan otomatis, wah ini ngajakin kita duel nih. Otomatis masuk juga kan, masuk lain juga. Iya betul. Saya sempat nantang gitu. Sempat gak percaya tuh sama omongan teman. Ya takut gue ajakin duel gitu guys. Gue pernah ngomong gitu kayak gitu dulu. Wah udah kejadian gue gak berani lah ngomong kayak gitu lagi. Kejadian. Itu kejadian itu, setelah kejadian itu ada kejadian-kejadian yang lain nggak bang? Setelah kejadian itu? Banyak pak. Karyawan gue sebutin ya nama outlet, karyawan tempat lain tuh persis samping restoran gue, karyawan anak bakso. Selang beberapa bulan kesurupan. Waduh. Cowok itu bang? Cewek bang. Oh cewek. Orang Indramayu ya. Gua masih tahu orang. Dia berontak. Dia badannya kecil ya cewek. Tapi dia tenaganya kayak tenaga bodybuilder gitu. Oh, Gak ada yang bisa nahan. kuat gitu ya? Kuat. Kayak tenaga bodybuilder gimana? Tenaganya. Padahal badannya itu kecil, paling tinggi badannya juga 145 cm. Kecil mungil. Tapi tenaganya bang, buset, ditahan sama 5 orang tuh baru dia bisa diem gitu, gak berontak. Ditahan sama 5 orang. Termasuk saya juga ikut tahan tangannya. Buset, tangannya juga bang, kerasnya bisa. Dia ngomong apa itu pas lagi kemasukan kayak gitu bang? Dia ngomong bahasa Jawa. Sorry ya, bukan rasis. Ngomong bahasa Jawa, kebetulan gue gak ngerti lagi bahasa Jawa, gak ngerti. Bahasa Jawa ini. Habis setelah ngomong bahasa Jawa, dia mengucap salam, langsung keluar deh. Kayak gitu doang kejadian. Mungkin ada pesan-pesan apa gitu ya dari dia ya, tapi sayangnya nggak bisa ditranslate ya. Ya guanya gak ngerti bahasa Jawa. Kata gua tuh dalam hati itu gini, kok bisa-bisanya mereka bisa ngerti bahasa kita. Padahal kita juga belum tentu kan bisa ngerti bahasa mereka. Anehnya kayak gitu tuh bang. Bisa bang, segala bahasa bang. Iya. Yes. Keren dia, multi language kata saya tuh. Ya itu yang dikasih kelebihan sama Allah ya, begitu dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Terus bisa segala yang kita nggak bisa dia bisa. Cuman sayangnya nggak berwujudnya ya sesekali aja. Iya. Itu juga bentuknya pas waktu penambahan itu kayak bayang-bayang gitu gak, atau nyata benar-benar plek bentuk kepala gitu? Pas langsung bang, yang makanya saya kesima itu gitu bang. Itu ada darah-darahnya gak bang? Ada bang. Yang saya ingat tuh rambutnya pirang, mukanya keriput. Kayak tua gitu ya? Iya. Saya juga, ini apaan sih katanya? Sempet nanya gitu dulu, udah apaan? Gak begitu lama saya teriak bang. Kaget gitu, baru yang kayak gituan. Kirain saya apa? Orang di situ gak ada apa-apa, orang gak ada yang jahil. Tahu lah tengah malam mau ngapain orang jahil kan? Orang udah pada tidur, teman saya juga. Jahilnya juga bingung, masa teman misalnya ngejailin kepala gitu ya mesti pakai tali ya kan? Iya, mesti pakai tali, mesti gak nembus dong. Itu kan nembus bang, saya heranin. Nah di situ saya heranin, kenapa bisa nembus? Gak mungkin lah editan. Masa live secara langsung gitu editan? Gak mungkin kan mas, saya yang lihat pakai mata kepala sendiri. Terus setelah kejadian itu pengalaman-pengalaman yang lain ada lagi gak bang?
pengalaman yang lain tuh, nah kebetulan di akhir tahun 2015 saya ketemu sama seseorang, orang Baduy katanya. Sorry ya, bukan sombong, saya dikasih alat-alat, bukan alat, pasti pusaka kayak gitu sama orang Baduy. Baduy ya, orang Baduy. Ya, orang Baduy, orang Kanekes. Beliau tuh ngasih saya kujang, paring macan, kulit macan, sama bulu macan. Gitu sama keris bang, keris semar mesem yang Itu seukuran jempol. momen ketemunya pas lagi apa itu bang? Saya mau nganterin barang ke restoran seberang, ke rest area seberang, mau nganterin barang. Ketemu sama sosok bapak-bapak gitu. Ngakunya dia orang Baduy. Ya saya kan gak tega ya lihat orang gitu, lihat orang jalan. Saya ajakin bincang-bincang ngopi, kata satu, bah ini ngopi dulu sama saya, istirahat dulu, dari mana mau kemana. Terus beliau jawab, saya dari Kanekes Jang, kata dia. Lebih jualan obat-obat. Agak gak begitu lama ngobrol. Dia tuh ngasih pusaka itu ke saya. Nah setelah ngasih pusaka itu, dia tuh ngilang bang. Saya lihat ke belakang, baru aja berapa detik kok udah cepet amat dia jalannya, kata saya. Nah di situ saya heranin, siapa sih sebenarnya beliau. Itu kejadian aneh. Setelah kejadian beberapa bulan yang lalu, bulan Maret yang kepala nembus tembok itu bang, itu tahun 2015. Tapi sampai saat ini barang-barang pusaka itu masih ada itu bang? Udah saya warisin lah, saya gak sanggup bang pegang. Kenapa tuh bang gak sanggupnya? Pertama, amit-amit ya, ampun paralun kata bahasa Sunda mas. Apa tuh? Katanya berat bang, ada khodam gelapnya katanya. Wallahu alam sih bang, saya juga gak tahu sih. Cuma kan pegang barang kayak gituan saya gak Dia berani bang. waktu mau ngasih ke ente itu dia nggak ada pesan apa-apa gitu? Ada gini katanya, jaga ini barang, kalau kamu gak kuat jangan dijual, jangan dikasih ke sembarang orang, tapi kasih ke orang yang bisa pakai ini. Seperti ulama-ulama kayak gitu, katanya kayak gitu. Apa aja tadi bang? Kujang, terus apa lagi? Kujang, keris semar mesem, Keris semar mesem, terus taring macan, taring macan, banyak ya? kulit macan sama bulu macan. Kulit macan sama bulu macan, 5. Ngasih Terus, cuma Bang? cuma-cuma ya? Iya, padahal saya modal ngasih kopi doang bang. Iya, dia tahu. Dia tahu ini orang anak tulus ini gitu ya. Walau alam sih bang, saya gak berani ngomong kayak gitu bang. Gak berani banget, takut disangka ria nantinya. Iya betul. Lanjut Tujuan bang, lanjut. saya, nah selang berapa bulan tuh di awal 2016 bang, ada lagi bang yang ngasih lagi ke saya pusaka. Itu keris 3 elukan. Tau gak elukan? Apa tuh? 3 alur. Oh, 3 lekukan gitu ya? Ah iya, lekukan maksudnya. Terus ada combongnya, ada bolongnya kecil. Oh, combong tahu, iya combong. Nah kayak gitu. Nah itu katanya buat kewibawaan. Saya sih percaya gak percaya sih bang, yang namanya orang dikasih otomatis kita terima lah, gak mungkin kita tolak bang. Gak enaknya buat nolaknya juga kan. Itu sempat cerita gak sama teman-teman kerja kalau habis dikasih? Saya tetap jaga rahasia bang, itu rahasia pribadi saya kan. Gak mau kan, takut mereka jahil, takut mereka iseng gitulah, takut mereka curi gitu kan. Makanya saya gak cerita bang. Cuma cerita tuh ke bapak saya sama ke guru ngaji saya doang. Sama di gitu. Sini ya. Kebetulan udah gak ada lagi barangnya. Terus bang? Nah dari keris yang 3 lekukan itu ya,
kata si abah yang cakrain katanya di telapak tangan, kemudian salam sama yang orang kita segenin. Saya buktiin tuh bang, saya iseng aja saya cakrain di tangan saya pakai bismillah sama syahadat 3 kali. Pesan beliau, saya salaman sama orang yang saya segenin. Termasuk manajer saya kan, saya segenan sama atasannya bang. Saya salaman sama manajer itu. Pas begitu salaman sama manajer tuh ngomong sama saya, lu sekarang wajahnya tampanan dikit kan. Tumben-tumbenan dia muji saya, kata saya tuh. Gak biasanya dia muji, yang ada dia bilang kayak gitu ya. Tumben-tumbenan dia muji saya, kata saya. Ada apa nih? Saya gak di situ bang, gak ke pesaka itu. Nah di situ tuh manfaatnya kayak gitu bang. Terus yang saya nyeselin itu pusaka tuh hilang bang, hilang dengan sendirinya bang. Hilang dengan sendirinya, gak tahu gimana, gak tahu gak jodoh, kata bapak saya bukan jodoh. Emang gimana? Itu ditaruhnya di mana itu, di lemari itu? Saya taruh di dompet bang. Di dompet kan padahal di dompet saya sendiri, saya yang tahu, saya yang nyimpen. Kok bisa hilang kayak gitu bang? Kan nggak boleh bang dibawa-bawa sembarangan tempat, mungkin pas waktu ke toilet kali bang. Dompet itu kan otomatis dibawa kemana-mana bang. Tapi yang ngasihnya nggak pede bawa aja. Mungkin ya jadi saya jaga attitude juga bang, harus jaga attitude juga di situ. Jangan dibawa gitu kan. Oke, ada lagi bang pengalaman yang lain bang? Nah saya tuh amal bang, sorry ini earphone-nya dideketin dikit bang, soalnya suaranya kecil. Oh ya, siap Ya. Nah di situ tuh saya tuh dikasih amalan bang. Tahu salawat nariyah? Ya tahu. Nah, saya tuh dikasih amalan itu doang selama 41 hari. Amalin itu setiap salat, setiap tengah malam saya harus ngamalin 41 balikan di tengah malam jam 12 peng. Saya harus ngamalin. Itu pesan dari siapa bang? Dari Bang Rido lah, saya sebutin orang Rido. Dia teman dekat saya, baik itu orang. Walaupun dia ya inilah, jangan nilai orang dari cangkangnya, itu emang bener. Dia tuh orangnya tuh baik bang, walaupun dia tampangnya sangar bang. Dia banyak tatoan, tindikan, tapi hatinya tuh tulus bang. Hatinya Hello Kitty ya. Kok kata saya, orang Braga Julat kayak gitu sifatnya kayak ulama gitu, ngajarin saya jalan yang lurus, ngingetin saya ibadah, terus ngajarin saya zikiran kayak gitu. Beda lah gitu. Kenal sama dia udah berapa lama bang? Nah kebetulan tahun 2015 juga bang. Oh gitu. Kebetulan di tahun yang sama. Setelah kejadian itu banyak aja bang kejadian-kejadian yang buat saya hoki. Ketemu sama orang baik lah, dapat pusaka kayak gitu bang. Setelah kejadian mungkin setelah ngamalin sholawat nariyah itu bang. Ya bisa jadi itu kayaknya. Allahu alam sih ya bang ya. Iya. Ya emang saya akuin itu sholawat Nabi kayak gitu-gitu tuh ampuh banget bang, yang enggak kita nalar kita nggak nyampe tapi bisa kejadian gitu loh. Iya. Kayak saya pernah punya pengalaman tuh waktu ya jadi security lagi, soalnya di security banyak sih pengalamannya. Itu saya iseng kan waktu masuk hari Minggu tuh kan kosong ya kantor, yang nggak ada yang masuk tuh ya. Saya duduk di
di depan lobi, bengong aja tuh sambil selawatan. Pagi kejadiannya bang, selawatan, terus sambil ngebayangin ini bang, ngebayangin perjuangannya Nabi gitu waktu nyebarin agama Islam tuh super dahsyat gitu bang. Gak tanggung sampai ditimpukin pakai batu, tapi dia tetap tabah. Nah, Kayak gitu bang, ngebayanginnya kasihan banget sambil selawatan terus. Ajaibnya bang, padahal kita selawatan nggak nuntut apa-apa ya, cuma ngisi kekosongan gitu bang. Ada mobil lewat bang di depan lobi itu, di luar area apartemen itu ya, apartemen gedung itu. Lewat terus berhenti bang, saya dipanggil tuh bang. Mas, ini mas, katanya. Bingung kan? Terus saya bilang, ini saya bu, gitu kan? Iya situ, sini katanya. Langsung lari itu, mungkin mau nanya alamat atau gimana gitu kan ya, pikir saya kan. Pas saya samperin, iya bu, ada apa ya bu? Ini mas, dia ngeluarin dompet, langsung dikasih 100.000. Kena juga enggak sama itu ibu. Kucuk-kucuk dia panggil saya tuh, terus ngasih 100.000. Aneh kan? Rezeki lah bos. Iya. Kena juga enggak sebelumnya itu. Sempet bingung, ini buat apa ya bu? Udah ambil aja. Langsung dia tancap gas bang. Mobil itu langsung pergi. Ya, kok begitu? Ini apa ya maksudnya? Aneh kan? Sorry bang, gua potong. Bahas dulu ya. Oke, lanjut bang. Oke. Iya, jadi ngalamin yang gak masuk di akal tuh bisa kejadian gitu bang. Ya, iya. Tapi kita tuh nggak usah nuntut yang macam-macam gitu, baca salawat gini, kayak kita pengen begini, nggak usah, kita ikhlasin aja gitu bang. Bisa pengetahuan saya gitu ya.